Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa BJPP, ketemu lagi bersama saya Caroline Nasution di acara Talk Show Today 8 Maret 2021. Kali ini menjelang tahun ajaran baru, pasti nih banyak universitas atau wakil-wakilnya yang mengadakan sambutan pendidikan ya. Dan untuk tema pada hari ini itu ada EduFair 2021, di mana ini adalah talk show sosialisasi perguruan tinggi ternama serta informasi pendidikan berkelanjutan ke perguruan tinggi. Dan kali ini seperti biasa saya tidak sendirian dong ya. Saya menghadirkan orang-orang hebat pada Selamat sore Ibu Wika Megawati SPD. Sore Mbak Caroline. Selaku Ketua MGBK SMK Kabupaten Bandung. Dan selamat sore Ibu Erwindu Devianti SPD selaku Sekretaris MGBK SMK Kabupaten Bandung. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga. Oke Ibu, mengenai tema pada hari ini nih, EduFair 2021 menggapai masa depan di masa pandemi ya. Oke, aku mau bertanya sama Ibu Wika dulu boleh? Boleh. Ya. Ibu nih sebagai pembuka, latar belakangnya apa sih menyelenggarakan acara ini? Baik Mbak Caroline. Terima kasih kesempatannya. Jadi EduFair 2021 ini sebetulnya sangat spesial ya, karena memang dari temanya juga menggapai cita-cita di era pandemi. Jadi latar belakangnya adalah selama pandemi ini peserta didik itu sudah banyak disibukkan dengan belajar di rumah, di mana mereka harus menggunakan internet. Nah, di sisi lain juga peserta didik juga membutuhkan informasi mengenai perguruan tinggi, di mana khususnya untuk kelas 12 dan kelas 13 kalau bisa. Namun di sisi lain juga ada keterbatasan yang dimiliki oleh peserta didik, di mana mereka tidak selalu bisa memenuhi kuota yang harus mereka siapkan. Oleh karena itu kegiatan ini kami usung di mana ingin tetap memfasilitasi peserta didik untuk supaya memperoleh informasi tentang perguruan tinggi dan mereka bisa membuka peluang untuk meraih cita-citanya tapi tetap ramah kuota. Benar, begitu. Ya. Dan untuk kepanitiaannya sendiri itu bagaimana? Ya, untuk kegiatan ini diusung oleh MGBK SMK, di mana MGBK adalah musyawarah guru bimbingan dan konseling. Sebetulnya kami bergabung SMA SMK. Hal ini kesempatan ini mungkin diusung dulu oleh SMK se-Kabupaten Bandung. Ya. Kalau teknisnya nih, secara sederhanakah atau mungkin bagaimana? Jadi sebetulnya simpel Mbak Caroline. Jadi peserta didik saya juga berterima kasih kepada guru-guru BK SMK se-Kabupaten Bandung. Saya sudah mendata sebanyak lebih dari 30 SMK yang ikut mensupport kegiatan ini. Jadi saya dibantu oleh guru-guru BK ini untuk memobilisasi peserta didik supaya mereka tinggal menonton di TV bersama orang tuanya. Nah, kemudian mereka bisa mendapatkan informasi perguruan tinggi sebanyak mungkin dan mungkin juga membuka peluang bagaimana mungkin bisa mendapat beasiswa untuk kuliah. Dan nih, boleh tahu dong Ibu ya, sekolah dan perguruan tinggi mana aja yang terlibat? Ya, alhamdulillah ada kalau sekolah yang mendukung kegiatan ini sebanyak 32 sebetulnya. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Ya. Saya aturkan terima kasih kepada teman-teman guru BK di sana yang sudah membantu kegiatan ini. Kemudian dari perguruan tinggi, alhamdulillah sudah bergabung sebanyak 12 perguruan tinggi. Untuk itu saya juga berterima kasih kepada 12 perguruan tinggi ini. Mungkin nanti jadwal juga sudah ditayangkan kepada peserta didik, mereka sudah tahu kampus mana saja yang akan talk show kegiatan seminggu ini. Oke. Mungkin untuk kesimpulannya dan harapannya dari Ibu Kak dulu. Ya. Kalau kesimpulan dari saya adalah selama era pandemi ini saya harap peserta didik atau siswa kelas 12 tidak mager untuk mencari atau menggapai cita-cita mereka. Tetap berusaha, tetap cari informasi ke sana sini gitu ya, yang terbaik buat mereka. Peluang itu banyak. Peluang untuk melanjutkan perguruan kuliah itu banyak. Kemudian harapannya tentu saja kami dari guru BK juga tetap bisa memberikan layanan bimbingan karir yang terbaik untuk peserta didik. Selain itu juga kami dari pengurus MGBK juga tetap bisa berorganisasi dengan baik, dan harapan yang terakhir adalah untuk peserta didik
selama menjalani masa-masa terakhir di SMK-nya ini tetap membuka atau tetap melebarkan cita-citanya, tetap bersemangat untuk meraih cita-citanya. Jangan putus asa karena pandemi tidak bisa kemana-mana, tapi tetap banyak cara untuk mencapai cita-cita. Iya, semoga kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat selesai ya Bu ya. Amin. Soalnya kan kita juga kangen ya setelah tatap muka gitu, ketemu sama guru-guru, sama teman-teman yang lain juga. Udah kangen banget nih rasanya. Oke nih, sekarang Ibu Rindu nih yang cantik sore hari ini. Oke, boleh nih Ibu ya, tidak berisi info tentang perguruan tinggi juga nih ya, tapi juga info umum kan di sini. Maksudnya ya kan ini tentang perguruan tinggi ya, tapi info-info umumnya juga ada kan di sini. Kalau untuk acara ini kita lebih spesifik informasi. Kami adalah basicnya guru BK yang terkait dengan anak-anak dan juga berharap banget dari mereka bisa melewati masa ini karena nanti akan ada motivasi gitu seperti itu untuk mereka tetap termotivasi untuk bisa kuliah karena kan di masa yang seperti ini tidak sedikit juga yang berputus asa kemudian mereka akhirnya menyerah gitu. Jadi kuliah gitu ya. Jadi kami intinya adalah kita dari ini, tapi di balik itu kami juga berperan untuk memberikan motivasi kepada siswa untuk supaya tidak putus asa, tetap semangat untuk tetap meraih cita-cita seperti itu. Kalau ibu guru BK-nya kayak gini mungkin banyak yang curhat dong sama ibu ya. Jadi penasaran ini anak-anak curhat apa aja sama ibu nih. Tapi Bu ya, kadang-kadang kan masyarakat juga masih awam nih ya mengenai SNMPTN misal terus UTBK atau KIP nih. Apa sih boleh dijelaskan secara sederhananya dari masing-masing itu mungkin Bu? Kalau secara sederhana mungkin saya harus agak memilih kata-kata yang bisa diterima oleh semua ya. Iya benar. Istilah-istilah ini sebetulnya dari lama itu sebetulnya sama aja artinya. Karena mungkin dari artinya aja. Kalau dari SNMPTN sendiri seleksi nasional itu berarti menggunakan rapor atau menggunakan nilai sebagai modal untuk siswa bisa masuk ke perguruan tinggi dari semester 1 sampai semester 6, dari kelas 10 sampai kelas 12 atau 13. Ya, 13 ya, 4 tahun. SBMPTN seleksi bersama masuk perguruan tinggi. Artinya berarti menggunakan menggunakan tes atau kalau zaman dulu namanya apa? Gitu. Jadi tetap dites, datang ke tempat tes, kemudian bersaing secara nasional. Ya, secara nasional dengan peserta didik dari sekolah lain seperti itu. Kalau KIP sendiri namanya mungkin kalau dulu PMDK ya. KIP dulu ya. Bidik misi. Nah, bidik misi dulu. Oh iya, bidik misi. Nah, sehingga namanya aja yang berubah dan istilahnya itu mungkin sejak ada Kartu Indonesia Pintar itu sendiri, jadi namanya KIP Kuliah. Oke. Mungkin dari Ibu BK yang cantik nih ya, ada motivasi khusus kah nih buat siswa ataupun masyarakat umum yang ingin melanjutkan kuliah? Oke. Ya, jadi untuk anak-anakku, hai anak-anak yang sedang di luar sana, mungkin yang sedang galau atau yang sudah pasti kuliah, saya hanya ingin mengajak kalian untuk berpikir ke diri sendiri. Karena kita sudah banyak sekali waktu kita gunakan untuk memikirkan orang lain. Dari mulai kalian bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita stalking status orang, kita memikirkan orang lain. Bahkan ketika kita bertemu dengan orang lain, kita memikirkan orang lain. Jadi yuk sama-sama di masa transisi ini, di persimpangan jalan ini, kita sama-sama memikirkan diri kita sendiri. Kuliah itu bukan perkara mengenai masalah mengejar titel atau mengejar gengsi. Kuliah bukan seperti itu. Kuliah adalah menciptakan lingkungan supaya kita melatih berpikir secara logis dan realistis. Sehingga dari kuliah tersebut terbentuk kepribadian yang bagus untuk kita menikmati. Kita tidak tahu setelah masa pandemi ini bagaimana persaingan di luar sana. Sehingga kita perlu mempersiapkan diri dengan lebih optimal untuk menuju masa depan yang ceria. Selamat berjuang untuk para peserta SNMPTN, SBMPTN, dan KIP kuliah. Dan semoga kita bertemu di lain kesempatan setelah kalian menjadi orang yang sukses. Semangat semuanya. Harus semangat ya. Jangan sering-sering buka status orang deh ya, karena tidak ada faedahnya. Diri sendiri benar banget, sampai lupa diri sendiri tuh kan. Nih kan setiap sekolah nih khususnya jenjang menengah ya Ibu ya, memang sudah seharusnya ada pusat informasi seperti ini kah? Iya, betul. Harus betul. Ya. Harusnya seperti itu karena seperti
sekarang dari media sosial. Benar banget. Banyak sekali mungkin omongan dari tetangga, saudara, kerabat dan lain-lain, sehingga dan itu tidak selamanya benar berita-berita tersebut. Sehingga perlu ada yang menyampaikan informasi secara proporsional. Akurat. Karena guru BK sendiri itu kan sebetulnya bukan mengarahkan atau bukan menunjukkan jalan kepada siswa dan itu harus diikuti. Guru BK di sini adalah memfasilitasi, memberikan gambaran masa depan. Kalau kalian memilih ini maka akan begini, memilih ini maka akan begini. Karena proses konseling itu sendiri hakikatnya memandirikan siswa untuk memilih jalannya dengan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang mereka pilih. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing ya. Guru BK udah mengarahkan ke sini ke sini, tergantung kita milihnya yang mana. Ya. Oke nih. Mungkin untuk Ibu Wika nih ya. Ada kesimpulan apa atau harapan apa nih buat pemirsa di rumah atau buat adik-adik tercinta di rumah nih? Ya, buat anak-anakku semua di rumah di sana, untuk kegiatan ini intinya adalah bagaimana menyaring informasi. Bagaimana menyaring informasi, mengolah informasi supaya kalian juga bisa menentukan, mengambil keputusan yang tepat sehingga tidak salah pilih jalan kalian, sehingga nanti apa yang diharapkan, apa yang cita-citakan bisa tercapai. Jadi jangan terburu-buru mengambil keputusan, pertimbangkan baik-baik, banyak informasi, saring dari sana dari sini, kemudian baru ambil keputusan yang terbaik untuk diri kalian. Itu aja. Oke, mungkin dari Ibu Rindu ya. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin buat murid-muridnya tercinta di rumah nih. Oke, jadi harapan saya kalian tidak peduli situasinya seperti apa, tidak peduli kondisinya seperti apa. Saya tahu kalian itu orang hebat, saya tahu kalian itu mampu, dan saya tahu kalau kalian adalah calon-calon orang sukses. Tidak ada pedang yang tajam tanpa diasah, dan tidak ada orang sukses tanpa melewati kerja keras. Semangat semuanya, yuk kalian pasti bisa. Pasti bisa ya, karena udah tatap muka kah mungkin selama ini belum kan ya? Belum. Semoga kita semua juga berdoa pandemi kali ini tuh cepat selesai ya. Bener banget, karena saya juga udah kangen banget gitu ya. Kangen sama teman-teman yang lain, apalagi buat yang biasanya teman sebangku gitu ya. Oh bener banget nih. Oke, untuk Ibu Rindu nih, karena udah lama juga nih ya MGBK ini ada kan, udah lama ya. Dan sekarang kebetulan di SMK se-Kabupaten Bandung. Mungkin ada lagi yang mau dijelaskan biar lebih tahu banget nih pemirsa di rumah mengenai MGBK. Ya. Jadi MGBK, Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling, itu adalah salah satu wadah di mana sebetulnya bukan hanya siswa di sini yang bisa merasakan manfaatnya MGBK, tapi orang tua juga, betul ya Bu Wika? Jadi kami di sini menjalin juga komunikasi, juga menjalin pemberian informasi kepada orang tua karena kita tahu bahwa remaja itu masih di bawah tanggung jawab orang tua, sehingga kami juga memfasilitasi. Jadi saya sedikit meluruskan di sini Mbak Karolin bahwa guru BK itu masih banyak di luar sana yang mengenal guru BK, guru yang polisi sekolah gitu seperti itu ya, atau misalkan untuk razia gitu ya, atau seperti itu. Jadi MGBK di sini saya sedikit meluruskan bahwa guru BK kalau di sekolah adalah temannya siswa, kemudian partner orang tua untuk kita sama-sama mengantarkan anak-anak kita, karena kalau di sekolah itu anak-anak kami gitu ya, sementara di rumah anak-anak mereka. Jadi saya mungkin harapannya adalah masyarakat secara umum bisa lebih mendukung semua kegiatan-kegiatan kami, karena tidak lain tidak bukan kami hanya ingin berniat untuk mengantarkan generasi-generasi muda Indonesia bisa menata masa depan dengan baik, sehingga dampaknya kita menjadi negara yang maju dan bisa bersaing. Iya Bu, ini kan masih ada nih ya stigma kalau guru BK itu, mohon maaf, killer katanya begitu. Kenapa? Killer. Jadi pada takut nih kalau misalkan mau curhat sama guru BK. Kalau Mbak Karolin lihat saya? Enggak dong. Makanya saya kan bingung ya, kalau misalkan guru BK-nya seperti ini pasti banyak banget yang curhat nih. Apalagi mungkin Ibu megang di sekolah SMA, SMK Negeri 1 Cilengkrang. Oke, Cilengkrang. Kalau Ibu? SMK 3 Bale Endah. Widih, bukan lagi. Pasti anak muridnya kangen banget pengen ketemu Ibu, udah pengen banget curhat sama Ibu ya. Betul. Tapi untuk menghilangkan stigma bahwa guru BK itu killer tuh bagaimana sih? Mungkin bisa dikasih tahu bocoran-bocorannya? Ya, kalau saya sih di sekolah saya sendiri
sendiri itu memang menerapkan beberapa pola komunikasi. Oke. Saya awali dengan pertemanan saya dengan guru lain. Oh, Ya, oke. karena yang namanya siswa itu tidak ada hal yang bisa lebih baik adalah selain memberikan contoh. Ya. Nah, jadi sehingga saya menjalin hubungan baik dengan teman-teman guru. Saya memohon dukungan mereka dalam menjalankan program-program BK. Kemudian yang kedua, pola komunikasi saya dengan siswa tentu Ya. saja, dan itu intinya. Nah, pola komunikasi yang saya bangun itu biasanya karena sekarang zamannya memang sudah modern Ya. ya. Kalau zaman dulu kita kan ketemu dulu akrab baru tukeran nomor handphone Benar ya. banget. Kalau zaman sekarang saya balik. Jadi saya akrab dengan mereka itu memang diawali di grup WhatsApp. Jadi Oke. saya memiliki grup khusus untuk BK, namanya Guidance Counseling from Home. Oke. Ya, jadi di situ saya membagi menjadi 3 untuk tingkat 10, 11 dan 12. Kenapa saya membaginya seperti itu? Karena pola komunikasinya berbeda. Ya. Dengan kelas 10 sendiri saya lebih banyak mengenalkan figur guru BK. Jadi saya memberikan video-video menarik tentang motivasi. Kemudian saya memberikan kuis dengan memberikan hadiah walaupun Oke. agak sedikit. Iya, yang penting ya. ada hadiahnya ya Bu ya. Modal ya Heeh. gitu ya. Kemudian untuk kelas 11 sendiri saya lebih banyak memberikan pembekalan karena mereka akan segera prakerin ya Bu Wika ya, akan segera PKL seperti itu. Jadi sehingga saya memberikan bagaimana menjadi siswa yang akan diterima nantinya di tempat prakerin tersendiri. Ya. Jadi lebih banyak kepada video-video tentang seperti semangat untuk bekerja gitu dan segala macam. Bagaimana figur pekerja yang memang bisa diterima oleh atasan dan lain-lain. Untuk kelas 12 sendiri, nah ini kelas 12 sendiri juga saya bagi menjadi 3 Oke. ya. Seperti yang kita tahu SMK itu kan ada 3 tujuannya ya, BMW disingkatnya. Oh, BMW. Iya betul. Oke, apa itu? B-nya itu bekerja, Bekerja. M-nya itu melanjutkan, dan W-nya itu wirausaha. Oke. Nah, jadi saya bagi lagi menjadi 3 sehingga nanti bisa memberikan informasi yang sesuai dengan minatnya masing-masing. Seperti itu. Seperti yang kita tahu kan kita tidak seperti di luar negeri ya, yang anak dari tingkat elementary itu sudah tahu minatnya seperti apa. Ya. Sehingga saya biasanya di kelas 10 mereka masuk sudah ada wawancara untuk peminatan dan lain-lain. Selain itu juga saya menggunakan wawancara dan observasi juga untuk melakukan itu sehingga nanti pemetaannya bisa jadi lebih jelas. Jadi pola komunikasi saya dengan siswa seperti itu. Jadi saya akrab dengan mereka dulu di chatting gitu Ya. kan. Saya main TikTok sama mereka. Oke. Main Instastory dan lain-lain Kekinian sehingga ketika sekali. ketemu itu memang sudah hubungannya memang sudah akrab sekali gitu. Jadi Dan yang terakhir saya Oke. lanjutkan dulu, dan yang terakhir saya membangun pola komunikasi dengan masyarakat setempat. Karena masyarakat setempat itu ya selain orang tua dari siswa kita sendiri, juga mereka adalah konsumen kan gitu ya. Kalau mungkin di marketing Pasaran. seperti itu ya gitu, seperti itu. Sehingga kita kan tidak tahu mereka akan memasukkan mungkin sepupunya, ponakannya Ya. atau apanya, sehingga dari berbagai sisi guru BK itu bisa dilihat secara positif gitu. Oke, jadi seperti tidak ada batasan, tapi Iya, itu betul. ada ya. Jadi Iya. biar nggak ragu, biar Iya, nggak betul. segan atau biar nggak takut Iya, ini betul. dalam dekat sama guru BK. Justru kalau kita dekat Mbak Caroline, kita bisa lebih mengendalikan. Jadi kadang kita kan tahu memang suka ada contoh misalnya seperti setelah main TikTok bersama atau Instastory kan kadang bahasanya suka agak Bener gimana banget. gitu ya, atau secara fisik kontak seperti apa. Nah kalau ketika kita akrab, kita lebih gampang ngasih tahunya, gini loh gitu. Jadi Iya. lebih ini daripada dari awal sudah melotot gitu ya. Jadi takut. Iya, betul. Iya, jadi mundur duluan. Mundur duluan. Oke, seru banget nih perbincangan kita hari ini. Terima kasih buat Ibu Wika dan Ibu Rindu ya. sama-sama, Sampai jumpa Mbak. di lain kesempatan. Oke, dan buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Habis ini kita akan hadirkan orang-orang terpenting dari Universitas Telkom. Nanti kita kembali lagi setelah pariwara berikut ini.